Terus jadi kalau misalnya ada yang nanya gitu, kalau lambat ya itu berarti belum memenuhi standar dari sistem informasi. Misalnya kita buka apa informasi lowongan CPNS, begitu diklik muter-muternya sejam. Ya, itu udah ketinggalan zaman, udah nggak masuk dalam kategori ini karena butuhnya cepat dan akurat. Jadi proses transaksinya itu harus cepat dan akurat. Artinya bukan hanya cepat tapi juga benar. Kalau cepat salah banyak gitu. Jadi misalnya aja kayak orang nyetir mobil ngebut nabrak, itu berarti cepat tapi salah. Tapi kalau cepat akurat itu berarti cepat dan benar. Terus penyimpanannya juga pasti besar. Jadi kalau dilihat teman-teman mungkin yang belum pernah lihat data center, jadi data center itu berarti pusat datanya Google. Nah, itu kalau teman-teman yang sudah pernah ke Jakarta, ke namanya Gelora Bung Karno. Ada yang nggak tahu Gelora Bung Karno, GBK? Nah, itu gedenya salah satu data centernya Google itu gedenya 4 kali Gelora Bung Karno. Itu yang paling kecil, begitu gedenya. Jadi ya sudah pasti kapasitasnya sangat besar. Terus tujuan utamanya itu adalah memecahkan masalah, terus membuka kreativitas, terus kemudian efisiensi. Ini. Jadi tujuan utamanya teknologi informasi itu adalah memecahkan masalah. Memecahkan masalah, terus kemudian membuka kreativitas, terus kemudian untuk efisiensi dan efektivitas. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya ngapain sih kita belajar seperti ini, ya biar kita bisa melakukan hal-hal ini. Artinya bisa memecahkan masalah, terus bisa berkreasi, terus kita bisa membuat sesuatu itu menjadi lebih efektif dan efisien. Oke, sampai sini ada yang mau tanya silahkan. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Ada. Saya Pak. Ya. Ya, Haryani dari Cisoka. Ya, ya. Ya Pak Haryani, silakan. Ini Pak, jadi supaya kita biar nggak ketinggalan dengan teknologi, ya perkembangan teknologi di luar lah, khususnya buat kita aja dulu. Gimana itu caranya biar nggak ketinggalan Pak? Ya biar nggak ketinggalan yang pasti kita harus update informasi. Jangan taunya itu-itu saja. Kalau kita ngobrolnya sama tukang Gojek, ya kita pasti taunya hal-hal sekitar Gojek. Kalau kita ngobrolnya sama tukang jengkol apa tukang sayur, ya pasti yang kita tahu ya sekitar sayur dan perjengkolan gitu. Tapi kalau kita mau update informasi ya nggak mungkin ngobrol sama tukang jengkol, nggak mungkin ngobrol sama ini. Yang pasti kita harus update ke tempat di mana teknologi itu selalu diupdate. Misalnya sering-sering buka, misalnya di sini ada Google gitu. Jadi juga top 20 teknologi 2021. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita seperti ini. Ini kita buka Gartner misalnya. Nah, ini Gartner ini adalah sebuah badan usaha yang selalu meriset teknologi-teknologi mungkin 10 tahun apa 5 tahun ke depan gitu. Nah, kalau kita bacanya di sini ya sudah pasti kita update terus tentang teknologi gitu. Jadi kita nggak bakalan ketinggalan tentang hal-hal yang berbau teknologi. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman seperti tadi ngobrolnya sama tukang ojek ya yang diobrolin sekitar ojek. Tapi kalau kita mau update terus tentang teknologi ya dibuka
hal-hal yang selalu membahas teknologi. Jadi contoh salah satunya Gartner. Gartner ini selalu melihat hal-hal yang ada di masa depan tentang IT. Jadi seperti itu. Jadi misalnya 10 tahun yang lalu saya baca tentang Gartner gitu. Jadi apa sih yang akan terjadi tren berikutnya? Oh, nanti yang jadi tren adalah mobile device. Ya, ternyata sekarang dari anak bayi sampai kakek-kakek, nenek-nenek ya mainannya HP. Seperti itu. Dan itu ya, mayoritas benar karena dia bukan hanya asal ngoceh ya atau asal ngomong karena dia ini adalah badan yang riset. Jadi meriset itu berarti meneliti hal-hal yang jadi dia yang salah satu yang meneliti tentang teknologi. Itu salah satunya Gartner. Jadi misalnya teman-teman eh, programming language Gartner gitu. Jadi menurut Gartner programming language yang paling banyak dicari nanti apa? Misalnya dia ngomong Python, ya udah saya mau belajar Python lah. Kenapa saya belajar Python? Nah, karena si Gartner merekomendasikan kita buat belajar Python. Gitu. Tapi di kampus cuman belajarnya PHP, Pak. Ya nggak apa-apa, biarin aja di kampus ya kita kan cuman belajar. Tapi yang nanti buat kita hidup katakan bukan dari kampus. Artinya apa yang jadi kita pegangan di masa depan ya Python misalnya. Ya udah saya belajar Python aja. Kalau ada tugas dari kampus suruh PHP ya dibikin. Cuman kalau kita mau pinter dan nanti bermanfaat buat kita ya mendingan belajar Python. Hanya seperti itu. Jadi itu kalau teman-teman mau istilahnya mau nggak ketinggalan zaman ya lihat berita-berita tentang teknologi ke depan. Seperti itu. Jadi ya jangan ngobrol sama tetangga yang jualan baju di sebelah, nanti kita ditawarin baju gitu. Tapi kalau kita tujuan utamanya biar nggak ketinggalan teknologi ya dibaca riset-riset tentang teknologi. Seperti itu. Ada lagi yang mau tanya silahkan. Ada. Oke, kalau nggak ada yang tanya, sekarang teman-teman ini ya. Jadi tadi ada buat diskusi ya. Jadi buat diskusi nanti ditulis, diketik berkelompok silakan 3 orang minimal maksimal 5 orang. Jadi minimal 3 orang berkelompok nyari definisinya masalah. Masalah itu apa? Terus kreativitas itu apa? Terus efisiensi itu apa? Terus efektivitas itu apa? Gitu. Jadi itu yang pertama ya. Jadi nyari definisinya masing-masing ini. Terus kemudian yang kedua, teman-teman kan kemarin katanya sudah upload video ya. Jadi Pak. satu kelompok ini 3 orang ini mereview video teman-temannya. Jadi teman-teman yang ada di sini harus lihat video temannya, nggak boleh video kelompoknya sendiri. Jadi sama minimal ngelihat review video temennya minimal 3, terus 3 nanti itu dibikin rangkumannya, kemudian ditulis jadi satu sama ini, sama yang tugas ini, kemudian dikirim ke grup hasil ketikannya itu. Jadi rangkumannya apa? Misalnya ada temennya nge-review tentang ini gitu, tentang hal apa ya itu diceritakan. Maksudnya bukan diceritakan secara detail, tapi rangkumannya aja. Oh ini ngomongin tentang ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini, manfaatnya ini ya itu. Jadi itu minimal 3 video dari teman yang lain yang nggak boleh videonya sendiri, tapi videonya temennya. Jadi itu. Oke. Pak, mohon maaf Pak. Berarti Ya. kita ngomongin misalkan saya kelompok A. Nah, saya berarti ngebahas punya member kelompok B gitu Pak. Ya bebas. Yang penting bukan punya sendiri. Enggak ini. Kalau masih satu anggota Pak. Jadi misalkan Enggak boleh, saya enggak boleh. nggak Harus boleh. anggota yang lain.
Oke, Nggak Pak. boleh yang masih satu anggota, tapi anggota yang lain ya. Oke. Jadi didiskusikan, dikirim nanti jam 10 ya. Jadi langsung diketik, nggak usah bagus-bagus. Yang penting diketik, misalnya review ini di masalahnya ini, tujuannya ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini, ditulis begitu aja, nggak usah ditulis detail. Dikumpulkan jam 10 ya, seadanya. Nggak apa-apa. Satu kelompok minimal 3 orang, maksimal 5 orang mereview video temannya. Oke, paling itu untuk materi hari ini ya. Jadi sekarang teman-teman silahkan berdiskusi, nggak apa-apa, ini di live nggak apa-apa. Yang pasti nanti jam 10 harus dikumpulkan di grup. Oke, paling itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jam warahmatullahi ya, wabarakatuh. jam 10 ya, ditunggu ya. Oke, silahkan berdiskusi. Ya. Siap, siap. Ini kelompoknya mau ditentuin sendiri. Ditentuin aja Ulpah biar enak. Nanti sama siapa aja gitu, biar enak gitu ya. Ya, jangan Asik ulpa lah ya. Pak, asik. Buku tuh mana buku tuh? Nggak ada ya? Iya, surat Aisyah aja. Ditentuin aja, ditentuin biar enak. Ditentuin. Siap, Dulu ditentuin. aja, Kak. Baru kalau udah Ngikut. ditentuin. Ngikut. Yuk, buru. Ikut aja, ngikut lah. Itu gimana Ica aja tentuin. Icanya mana Ica? Pergi ke rumah sakit bukan sih? Nggak ikut Zoom kayaknya. Iya, lagi ke rumah sakit. Ica nggak ada, nggak ikut Zoom. Ica nggak ada, Ica. Ikut Zoom dia. Terus siapa yang nentuinnya? Ceweknya Ulfa aja. Apa pengen lupa mulu. Ulfa sama Ulan boleh. Ya atau Ayu nggak apa-apa. Ada Prames Ayu kan? Tia, mana Tia? Tia, Bang Fajar. Gue ikut kelompok lu dong sama si Wulan. Satu lagi nih. Tuh, dua, tiga. Apa lagi nih? Oh, Jauh Hari. Mana Jauh Hari? Siapa nih yang mau ikut? Satu lagi. Ayo Empat. mana Pak, bikin kelompoknya. Japri aja Japri ya. Kirim ke chat siapa aja orangnya. Di mana ya Allah? Ah, sedih deh. Wah, dasar si Ulfa. Nih, mana nih?
Ada 14 orang dibagi 3 ya? Mau ditentuin nih? Halo, cek. Tentuin aja, tentuin bang. Oke, Mas Fajar di mana? gue tentuin ya. ya bang. Gue tentuin ya. Ya Mas udah. Fajar. Iya, iya. Yuk. Terima ya, terima ya. Iya, iya. Ya mana aja, mana aja. Ya, mudah-mudahan terima deh. Kelompok dari atas nih, dari atas absen yang dilihat di Zoom ya. Fajar, Haryani, Rijal Kurniawan, 1. Tulis. Fajar, Apa? Rijal Kurniawan, Haryani. Oke. Apa? Jimmy, Nabil. Najwa, Nur Anissa, Nuri Ulfa. Tubagus, Fauji, Tubagus, Unaya. Tunggu, tunggu. Ayo dong. Udah belum nih? Sudah. Jam 10 nih. Jam 10 nih. Ayo. Sudah nggak apa-apa. Ikut Yuk, aja biar cepat beres. Tubagus, Unaya, Ulan. Nih tinggal sisa 1 Yudin. Bang Yudin mau kemana? Cek Bang Yudin monitor. Mas Fajar monitor. Wait, Mas Fajar di mana? tadi kan dari di apa? Sekali lagi ya. Sekali lagi nih. Fajar, Rijal, sama apa? 1 tuh. Haryani, Jimmy, Nabil. Najwa, Nur, sama Nuri Ulfa. Itu bagus, Unaya, Wulan. Tinggal sisa satu, Bang Yudin. Bang Yudin mau kemana? Bang, mau ke kelompok saya, kelompok yang lain. Soalnya ini gue lihat di ini aja deh, apa di grup Zoom aja nih, nggak ngeliat ke grup yang lain. Ya, setuju. Udah ya. Jal, yuk kita bantai, Jal. Aduh, ngeri banget ya. Cepet Mas nih, jam Fajar di 10. mana? Mas Fajar di mana? Di kantor. Oke, merapat ya. Yaudah lu kesini. Yuk. Lu di kantor kan? Ya. Atau udah keluar, Bu? Keluar. Iya.